diseminasi, yaitu kegiatan berbagi oleh Bapak Ketut selaku guru penggerak, karena selama 2 bulan ini sudah menyelesaikan modul yang pertama. Oleh sebab itu hari ini akan diadakan kegiatan diseminasi, artinya kegiatan berbagi apa materi dan pemahaman dari Pak Ketut akan disampaikan pada hari ini. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, maka yang selaku kepala sekolah memberikan sepenuhnya waktu kepada Pak Ketut untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemelatan, Bapak Ibu Guru serta staf pegawai SD Negeri 2 Kemelatan yang saya hormati pula. Nah, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu, karena pada kesempatan kali ini yang ajak untuk kegiatan diseminasi atau kegiatan berbagi pada materi modul 1 di pendidikan guru penggerak. Ya, sebelumnya karena pada kesempatan ini Bapak Ibu Guru sudah meluangkan serta menyempatkan dirinya untuk bisa hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, namun untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa untuk kelancaran dalam kegiatan diseminasi ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa ini merupakan tugas aksi nyata saya ya pada modul 1.4 mengenai budaya positif ya, di mana saya ingin berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya selama menerapkan budaya positif ya. Untuk itu saya ditugaskan oleh hasil saya serta pengajar praktis saya untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ini dengan baik ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para Bapak Ibu guru hebat ya. Mari kita bersama berbagi, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif ya di sekolah kita yang kita banggakan ini. Nah, di sini yang pertama yang akan saya ulas itu yang pertama itu tentang konsep utama modul budaya positif. Ya, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Berikutnya, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir tentang keyakinan kelas. Ya, bagaimana kira-kira pemaparan terkait materi ini? Kita lanjut saja pada materi perubahan paradigma belajar. Di mana perubahan paradigma belajar ini seperti yang sudah kita ketahui ya, biasanya kalau dalam pembelajaran di kelas itu dilaksanakan secara klasikal. Maksudnya di sini kita jarang untuk melihat perbedaan dari masing-masing siswa. Ya, terkadang kita terlalu mengabaikan perbedaan dari siswa-siswa kita. Ya, jadi kita terlalu fokus mengajar, memberikan materi tanpa membedakan kualitas atau keunikan dari siswa yang kita ajar. Dimana dalam pembelajaran pada paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya ya,
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita di sini mempunyai visi ya yang sama ya dari semua Bapak Ibu guru semua. Saya yakin karena kita bertugas di SD Negeri 2 Pengelatan, tentunya kita juga melaksanakan visi yang sama antara guru satu maupun guru yang lain. Ya, intinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila itu di sana ada berakhlak mulia, ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Ya, jadi itu sebagai acuan kita untuk menciptakan pendidikan atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang selanjutnya saya bahas itu terkait disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yang sudah yakin bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah memahami apa itu disiplin. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Baik, untuk disiplin itu dalam budaya kita, ya, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ya terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung biasanya menghubungkan kata disiplin tersebut dengan rasa ketidaknyamanan. Ya, dalam arti kita menuntut siswa kita ya untuk bisa disiplin, tapi terkadang siswa kita disiplinkan, tapi siswa kita merasa tidak nyaman gitu. Karena terkadang kita memberikan bentuk kedisiplinan terhadap siswa itu, misalnya seperti disuruh berlari di lapangan misalnya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya melakukan hal tersebut, terus atau mungkin disuruh ke depan bernyanyi atau menghafalkan Pancasila gitu misalnya. Ya, itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap siswa. Ya, tapi secara tujuan ya sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universalnya, ya, dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ya, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi dalam diri seseorang, ya. Bukan dituntut dengan adanya suatu penghargaan gitu. Misalnya benar-benar dari dalam dirinya, dia pengen melakukan hal positif benar-benar dari dirinya sendiri gitu. Ya, dari keinginannya sendiri. Misalnya pengen datang ke sekolah pagi hari. Ya, ini harus dibudayakan. Ya, kalau tidak dibudayakan itu akan menimbulkan motivasi yang menurun dari siswa-siswa kita, ya. Dan untuk motivasi ekstrinsik atau dari luar, terkadang siswa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan mendapatkan penghargaan misalnya. Ya, misalnya siswa kita suruh mendapatkan nilai yang bagus, anak-anak misalnya seperti itu. Kita arahkan siswanya seperti itu. Jadi nanti misalnya Pak akan kasih anak-anak A gitu misalnya. Ya, jadi tanpa bentuk penghargaan itu, siswa tidak akan mau melakukan semaksimal mungkin. Jadi yang lebih baik ya kita di sini meningkatkan atau mewujudkan motivasi dalam diri siswa untuk bisa menjadi siswa yang lebih baik. Ya, bukan berdasarkan faktor-faktor penghargaan-penghargaan yang kita sediakan untuk siswa, tidak. Ya, nah di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan, nah di sini ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman gitu. Kita terkadang mengancam anak-anak, kalau anak-anak tidak seperti ini kita ginikan, itu bentuk ancaman. Ya, jangan sampai hal-hal tersebut bisa terjadi di kita terhadap siswa kita maupun bentuk hukuman.
Ya, itu seharusnya sudah dikurangi dan kalau bisa itu dihilangkan. Ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kita semua itu tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ya, nah di sini yang pertama terhadap siswa kita atau terhadap kita juga tentunya ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, di sini kebutuhan bertahan hidup itu maksudnya kita memenuhi kebutuhan hidup ini dengan cara apa? Dengan makan, minum gitu misalnya. Ya, jadi kebutuhan hidup kita bisa terjaga. Ya, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, terkadang siswa kita memiliki kebutuhan dasar berupa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terkadang kita harus mengasihi siswanya, ya, karena siswanya juga pengen rasa diterima, misalnya di lingkungan manapun dia pengen diterima oleh siapapun gitu. Tidak ada batasan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Intinya semuanya mengharapkan rasa kasih sayang. Itu bentuk kebutuhan dasar yang kedua yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Selanjutnya penguasaan. Nah, di sini kebutuhan dasar ini terkadang siswa, salah satunya siswa kita yang posturnya agak besar, tinggi gitu, terkadang ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya berupa penguasaan gitu. Dia pengen berkuasa, ya, jadi teman-temannya cenderung menakutinya gitu. Ya, kemanapun dia lewat jadi rasa nyaman. Tapi ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak begitu positif. Ya, yang bagus itu adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau semua siswa kita seperti itu dan kita juga memberikan rasa kasih sayang tersebut dengan baik, jadi kegiatan kita selama di sekolah akan bisa berjalan dengan baik juga. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar tentang kebebasan. Nah, di sini terkadang siswa kita juga menginginkan kebebasan. Ya, kebebasan dalam arti apa? Siswa kita mengeluarkan kreasinya, mengeluarkan inovasinya. Jadi kita harus bisa menampung inovasi-inovasi yang tumbuh dari siswa kita gitu. Ya, jadi kalau kita memberikan batasan terhadap kebebasan siswa untuk berkarya gitu, jadi ini tidak akan bisa terwujud kebutuhan dasar siswa itu. Ya, jadi kita harus berikan kepercayaan, berikan kebebasan untuk siswa, ya, dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang positif. Ya, tapi ketika inovasinya tidak maksimal atau kurang baik, mungkin kita bisa menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tentang kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah, di sini terkadang ada kaitannya antara kebebasan dengan kesenangan. Ya, karena kenapa? Siswa dikasih kebebasan untuk berinovasi. Nah, ketika inovasi tersebut berhasil dan menghasilkan sesuatu yang positif atau baik, jadi siswa akan tentunya merasa senang. Ya, apalagi kita bisa menghargai capaian-capaian yang dihasilkan oleh siswa kita. Ya, tentunya siswa akan merasa sangat senang dan bahkan bangga dengan dirinya. Nah, dari situ akan memunculkan motivasi intrinsik pada siswa kita untuk selalu bisa berinovasi. Nah, baik, itu terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ini dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul, ya, dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, ya, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita dituntut atau diharapkan untuk bisa memunculkan atau menimbulkan motivasi intrinsik dari seseorang, misalnya siswa kita, dan bahkan kita selaku seorang pendidik harus bisa
selalu menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Nah, di sini dorongan-dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang pertama itu terkadang ada motivasi yang muncul dari seorang siswa itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, terkadang siswa melakukan sesuatu itu berdasarkan ini, ya, karena dia tidak mau dihukum oleh gurunya itu misalnya. Jadi siswa tersebut pasti akan termotivasi. Ya, saya biar tidak dihukum sama Pak Guru gitu misalnya atau Bu Guru, tentunya siswa akan melakukan disiplin diri karena siswa itu takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar karena ada patokan dari hukuman tersebut. Ya, jadi ini tidak kurang baik untuk diterapkan atau dilakukan oleh siswa kita. Jadi kita berusaha untuk tidak seperti ini. Ya, yang selanjutnya masih pada motivasi ekstrinsik itu siswa terkadang mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkadang siswa melakukan sesuatu itu berdasarkan imbalan-imbalan ini atau penghargaan-penghargaan dari orang lain. Misalnya dari temennya, kamu mau nggak membuatkan PR saya? Nanti saya akan kasih gini apabila nilai saya dapat 100 itu misalnya. Nah, itu. Jadi pada intinya murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan tersebut. Ya, ini merupakan masih termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, dan yang ketiga yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan dari dirinya sendiri. Ya, di mana murid melakukan disiplin diri karena kesadaran dirinya sendiri tentang nilai kebijakan dirinya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan motivasi intrinsik atau dalam diri seseorang. Nah, ini sebisa mungkin kita di sekolah kita di SD Negeri 2 Kempatan kita berusaha untuk bisa benar-benar menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa-siswa kita. Ya, biar tidak siswa-siswa kita masih terpacu pada yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, berkaitan dengan hukuman tadi Bapak Ibu. Ya, konsep disiplin ini kenapa dikatakan gagal? Ya, kenapa? Dan karena adanya hukuman bahwasanya hukuman tersebut lebih menyakitkan. Ya, menyakitkan bagi seorang siswa. Misalnya siswa tersebut tidak mampu melakukan yang apa yang kita perintahkan atau kita inginkan, otomatis siswa akan merasa sakit gitu, dalam arti sakit hatinya gitu ya. Tidak berhasil, saya tidak berhasil gitu. Otomatis siswa akan merasa sakit gitu. Terus siswa juga akan merasa tidak nyaman dengan hukuman-hukuman yang kita berikan. Nah, ada misalnya kita suruh siswa kita A gitu, otomatis saya terus saja kena hukuman dari guru atau ibu guru gitu. Dan ini juga akan mempengaruhi psikologi siswa kita. Ya, tentunya siswa akan menjadi takut. Ya, misalnya aku besok ketemu sama Pak Guru A gitu, atau Ibu Guru A, terus saya besok kemungkinan akan dihukum kalau nggak betul semua tugas saya. Itu akan memunculkan rasa takut oleh siswa kita sendiri. Jadi kemungkinan besar juga siswa kita tidak mau ke sekolah gitu karena rasa takut tersebut. Nah, di sini di hukuman ini sifatnya juga memaksa. Ya, secara tidak langsung hukuman itu akan memaksa siswa untuk melakukan semaksimal mungkin gitu. Padahal kita dituntut agar tidak memaksa siswa untuk melakukan sesuatu hal yang mereka tidak kuasai. Ya, selanjutnya, nah ini juga akan menimbulkan siswa yang tidak akan mau menyampaikan kesalahannya. Misalnya siswa memiliki kesalahan terhadap siswa A gitu, jadi dia tidak akan mau menyampaikan itu karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena siswa merasa takut untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, dan terakhir siswa akan menjadi rendah diri, tidak akan percaya diri lagi, ya, karena dan hukuman-hukuman tersebut dia tidak mampu melakukan sesuatu yang kita harapkan,
Jadi otomatis siswa kita akan tidak percaya diri. Gitu. Nah, selanjutnya penghargaan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya atau saya sampaikan tadi, penghargaan ini tidak selamanya positif, ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena penghargaan ini akan memunculkan motivasi ekstrinsik yang dimiliki oleh siswa gitu. Ya, jadi penghargaan ini sudah tidak efektif lagi. Ya, karena ini bisa merusak hubungan antar siswa, antar guru dengan siswa atau sebaliknya, dan bahkan siswa dengan siswa juga akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Ya, seperti misalnya siswa A gitu berhasil melakukan sesuatu, terus kita berikan penghargaan, jadi otomatis siswa yang lain akan merasa iri gitu. Wih, dia aja yang mampu mendapatkan hadiah itu gitu, saya kapan bisa gitu. Padahal karena rasa ingin mendapatkan sesuatu tersebut, jadi otomatis siswa akan muncul motivasi ekstrinsiknya. Ya, jadi sifat irinya akan mulai muncul, dan bahkan ketakutan kita ya nanti bisa mencelakai siswa yang mendapatkan penghargaan itu. Ya, makanya pada kurikulum 13, kurikulum Merdeka pada saat ini yang sudah kita jalankan itu tidak ada lagi rankingan, ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya ini, kalau kita memberikan rankingan lagi terhadap siswa, memberikan penghargaan lagi terhadap siswa, jadi otomatis siswa kita yang tidak mampu mendapatkan ranking tersebut akan menjadi minder. Ya, nah tentunya akan mematikan kreativitas siswa juga. Ya, karena saya dengan melakukan hal ini sudah bisa mendapatkan ini. Misalnya saya sudah bisa baca, saya sudah bisa dikasih ini, dikasih sesuatu sama bapaknya atau ibunya. Jadi otomatis siswa kita tidak akan mau berkreasi lagi, tidak mau berinovasi lagi. Ya, dengan kemampuannya yang belum maksimal kita sudah berikan apresiasi. Ya, jadi itu akan mematikan kreativitas siswa kita. Nah, yang selanjutnya itu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, dalam artian menimbulkan motivasi ekstrinsik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, baik, berikutnya tentang konsep disiplin identitas sukses. Kenapa ini dikatakan sukses? Ya, nah di sini ada konsekuensi. Misalnya Bapak Ibu pernah pasti mendengarkan bahwa kata konsekuensi itu. Ya, apabila siswa melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Misalnya ada siswa mengotori ruangan kelas gitu secara tidak sengaja. Ya, jadi kita mengarahkan siswa atau menyampaikan kepada siswa karena dia mengotori ruangan kelasnya. Jadi konsekuensinya apa? Ya pasti harus membersihkan ruangan itu seperti semula lagi. Ya, namun kita selaku guru harus bisa memberitahu dengan cara yang lebih baik, tidak istilahnya menekan siswa gitu. Tidak, ya. Tapi kita harus memberitahu secara atau bahasanya halus kan. Ya, kenapa? Nah, pada konsekuensi ini sifatnya pengaturannya adalah jangka pendek. Ya, jangka pendek. Terus perlunya monitoring berkelanjutan. Artinya siswa harus selalu diawasi gitu, untuk bisa melakukan budaya-budaya positif ini. Tanpa kita memantau atau memonitoring siswa kita, ini tidak akan bisa berjalan dengan berkelanjutan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pengaturan jangka pendek hasilnya. Gitu. Nah, di sini juga sifatnya murid lebih menghormati peraturan. Dan yang terakhir, siswa akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ya, nah yang terakhir itu terkait restitusi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini siswa akan lebih bertanggung jawab untuk atau atas perilakunya. Nah, di sini juga pada restitusi ini kita difokuskan pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, dan selanjutnya murid lebih menghormati dirinya ataupun orang lain. Yang melalui restitusi ini, siswa akan secara tidak langsung lebih menghargai dirinya
ataupun orang lain gitu. Tidak semena-mena melakukan sesuatu tapi tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, di sini sifatnya juga teori kontrol, siswa itu sendiri yang memegang kontrol mereka masing-masing. Nah, dan tentunya di sini juga murid akan lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Gitu. Selanjutnya tentang konsep disiplin. Ya, di sini pada konsep disiplin ini ada pendekatan restitusi. Ya, di mana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri kita. Ya, nah pengertiannya itu merupakan pendekatan restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa-siswa kita untuk memperbaiki kesalahannya sehingga siswa bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Ya, dari penerapan restitusi ini akan menimbulkan atau memunculkan karakter yang kuat dalam diri seseorang. Salah satunya adalah pada siswa kita sendiri. Nah, di sini ciri-ciri pendekatan restitusi ini yaitu bukan menebus kesalahan lagi, ya, tapi belajar dari kesalahan. Gitu. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Ya, siswa melakukan kesalahan, jangan semata-mata kita selalu menyalahkan mereka. Misalnya mereka berantem karena apa gitu, kita tidak jangan lagi kita menyalahkan salah satu dengan yang lain, tidak. Tapi kita di sini berusaha untuk bisa memperbaiki hubungan antara siswa A dengan siswa yang lain ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, selanjutnya itu sifatnya itu tawaran bukan paksaan lagi. Ya, nah misalnya saya contohkan apa yang kamu bisa lakukan untuk bisa memperbaiki perilaku kamu ini, itu misalnya siswa datang terlambat ke sekolah atau siswa misalnya tidak pernah membuat PR gitu. Ya, jadi kita tawarkan dulu kepada siswa kita agar siswa kita bisa mengerjakan PR-nya di sekolah gitu misalnya. Ya, ketika jam pelajaran atau jam istirahat yang biasanya dimanfaatkan pada siswa untuk makan atau istirahat pada intinya, tapi kita arahkan untuk bisa membuat tugasnya atau PR-nya. Nah, itu bentuk tawaran kita ke depan terhadap siswa kita. Nah, di sini juga menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa kita dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa. Nah, kenapa? Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kenapa dia bisa tidak membuat PR? Kenapa? Kita harus gali dulu. Kita harus tanyakan langsung kepada siswa apa yang menimbulkan atau kebutuhan dasar apa yang dia inginkan sehingga dia melakukan hal seperti itu. Ya, selanjutnya ciri-cirinya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan lagi. Ya, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Kita ketika melakukan restitusi ini kita memberikan solusi kepada siswa. Ya, kita mengatakan, oh ini loh solusinya, kamu harus seperti ini gitu. Agar kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Misalnya seperti tadi tidak membuat PR. Karena apa? Misalnya terlanjur bermain misalnya di rumahnya sama siswa sama teman-temannya gitu. Jadi kita berikan solusi. Oh, penting kamu kurangi dulu jam bermainnya. Manfaatkan dulu waktunya dengan baik untuk bisa membuat PR, untuk bisa belajar ataupun yang lainnya. Ya, itu yang kita fokuskan pada pendekatan restitusi ini. Nah, di sini ada perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Nah, di sini saya contohkan misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR misalnya. Ya, di sini kalau hukuman itu tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hukuman ini akan membuat siswa kita ya merasa takut, merasa minder dan tidak percaya diri lagi. Misalnya kita bertanya atau melakukan tindakan hukuman siswa dengan jongkok panggung misalnya atau lari di lapangan, atau
guru marah-marah kepada siswanya. Gitu. Nah, itu tidak dianjurkan lagi. Nah, itu perbedaannya dengan konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memberikan solusi lagi. Nah, ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, kita kembali memberikan solusi agar tugas yang sudah kita berikan itu bisa tercapai, bisa dibuat juga. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab siswa terhadap tugas mereka ya menjadi seorang siswa. Nah, di sini juga pada konsekuensi ini guru tegas dan siswa tentunya akan lebih menghormati peraturan tersebut. Nah, yang terakhir di sini restitusi. Ya, pada restitusi ini guru tentunya lebih ke menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa? Nah, kita tanyakan dulu itu. Nah, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jangan siswa kita habis berantem, kita pertemukan lagi, langsung kamu minta maaf sama temennya. Itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ya, di sini kita diarahkan untuk menuntun siswa, mengajak siswa, merangkul siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan diawali dengan kita menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Nah, guru juga lebih terbuka dan siswa akan secara tidak langsung itu lebih menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, karena di sini terkadang siswa melakukan sesuatu misalnya memukul temannya, itu didasari karena siswa itu tidak bisa menghargai orang lain. Nah, jadi dengan kegiatan restitusi ini siswa akan lebih menghargai dan cenderung tidak akan melakukan kekerasan lagi. Ya, jadi orang lain juga akan merasa nyaman, siswa kita juga akan lebih nyaman untuk beraktivitas di sekolah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Nah, bagaimana penjelasan ke 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu? Ya, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Bagaimana Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Nah, kalau yang pertama itu penghukuman. Ayo, bisa Bapak Ibu lihat langsung pada slide. Kira-kira Bu Dewi? Teman ya. Ya, lebih dekat berarti ya. Artinya Bu Dewi itu lebih dekat komunikasinya, jadi otomatis siswa akan lebih tidak malu-malu lagi gitu mengeluarkan keluhannya. Nah, Bu, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada posisi kontrol yang mana kira-kira? Ibu ya? Teman dan pemantau. Ya, mungkin pada pemantau ini Bu ya selalu memberikan suatu kreasi, terus dipercayakan kepada siswanya, tapi Bu ya selalu mendampingi. Ketika ada kendala siswanya, mungkin bisa dibantu atau di backup gitu misalnya. Ya, pada pemantau. Ada lagi yang lain? Kalau penghukuman ada kira-kira? Udah nggak ada ya. Di sini kita lihat pada sekolah kita di SD Negeri 2 Kelatan sudah tidak ada lagi yang sifatnya pada penghukuman. Nah, di sini posisi kontrol restitusi yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ini adalah penghukuman. Yang pertama. Nah, ini akan menimbulkan rasa ketakutan atau kecemasan serta membuat siswa tidak percaya diri lagi. Nah, selanjutnya itu membuat rasa bersalah. Nah, misalnya ada siswa menjatuhkan pot gitu misalnya. Nah, kita tegur, nah kamu kayak gini, atau kita tegur secara tidak halus gitu misalnya, otomatis siswa kita akan merasa bersalah. Ini juga akan menimbulkan rasa takut kepada siswa, ya takut untuk melakukan suatu kesalahan, padahal kita atau siswa kita juga tentunya harus berani untuk melakukan sesuatu, ya tanpa takut untuk melakukan kesalahan. Ya, ketika siswa kita melakukan kesalahan, nah di sini tugas kita sebagai seorang pendidik menuntun siswa, menenangkan siswa kita, ya agar tidak
merasa takut lagi agar tidak rasa percaya dirinya malah menurun. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini yang saya perhatikan Bapak Ibu guru begitu dekat sama siswa-siswanya, ya selalu merangkul setiap aktivitas siswa-siswa kita. Ya, ketika ada kendala selalu mendengarkan keluhan-keluhan yang dimiliki oleh siswa, sehingga kita selaku gurunya bisa memberikan pemecahan masalahnya. Sama seperti pemantau, nah kita selalu percayakan pada siswa kita. Ya, saya juga perhatikan di sini di sekolah kita di Negeri 2 Penglatan, sebagian besar guru-gurunya selalu berada pada di posisi pemantau ini. Ya, memberikan kesempatan kepada siswa kita. Ya, untuk berkreasi, berinovasi. Tapi ketika terjadi suatu kendala yang dihadapi oleh siswa kita sebagai pemantau atau pengontrol, kita bisa memberikan pemecahan masalahnya. Kita bisa ajarkan lagi untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, dan terakhir yaitu sebagai manajer. Ya, kita melakukan sesuatu secara tidak langsung itu akan bisa diikuti atau ditiru oleh siswa-siswa kita. Nah, seperti slogan kita adalah kita sebagai seorang guru yang patut ditunggu dan ditiru. Ya. Nah, di sini dari penerapan 5 posisi kontrol tersebut, ya saya berikan contoh misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR, gitu, misalnya sama seperti tadi. Nah, di sini yang pertama misalnya pada penghukuman, ya siswa akan takut atau tidak berani lagi terhadap mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Lalu kita berikan hukuman misalnya karena tidak membuat PR, kita suruh atau arahkan siswanya untuk berdiri di kelas misalnya. Ya, berdiri di kelas otomatis itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman lagi kepada siswa. Nah, di sini yang kedua itu membuat rasa bersalah. Ya, otomatis siswa akan sangat-sangat merasa bersalah karena apa yang kita harapkan itu tidak dilaksanakan oleh siswanya. Ya, kita sudah menghukum, ya siswa kita akan merasa tidak enak, tidak percaya diri, dan mereka akan merasa sangat bersalah terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ya, berapa misalnya kita bertanya kepada siswa, ya kita tanyakan sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan PR itu misalnya, dia otomatis itu akan menimbulkan rasa bersalah pada siswanya. Nah, terus kita juga bisa menyampaikan, Pak sudah sangat kecewa dengan kamu karena kamu sudah beberapa kali tidak mengerjakan PR itu misalnya. Jadi dengan kata-kata tersebut siswa akan merasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya, apabila kita sebagai seorang teman, ya ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita bisa bertanya dengan cara seperti ini. Ayolah anak-anak, kamu bisa lebih tertib lagi. Meskipun kamu nggak mengerjakan PR, Pak tetap atau kita tetap menghargai apa yang dia lakukan. Ya, tapi tetap memberikan keyakinan yang positif. Ya, kita Pak bangga terhadap kamu. Tapi kalau bisa untuk pekerjaan rumah atau PR berikutnya bisa kamu kerjakan di rumah ya. Itu misalnya kita ajak komunikasi dengan baik terhadap siswa. Kalau kita sebagai seorang teman. Nah, di sini selanjutnya apabila kita sebagai seorang pemantau ada siswa yang tidak membuat PR gitu misalnya. Nah, kita cukup mengatakan kamu sudah melanggar ini. Apa sebenarnya peraturannya? Apa sebenarnya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Ya, kita harus menanyakan itu terlebih dahulu kepada siswa. Jadi kita tahu alasannya. Ya, tidak semata-mata kita langsung menyalahkan siswanya. Kamu sudah membuat PR, kamu seperti ini. Tidak. Ya, tapi yang sudah saya sampaikan tadi, kita tanyakan dulu. Apa penyebabnya? Apa yang menimbulkan siswa tersebut tidak membuat PR? Nah, sehingga kita berikan suatu konsekuensi. Oh, kamu nanti karena tidak membuat PR, jam istirahatnya kamu gunakan ya untuk membuat PR. Itu bentuk kita ketika menjadi seorang pemantau. Ya, itulah sebuah konsekuensi
terhadap siswanya. Nah, dan terakhir, apabila kita sebagai seorang manajer, ya kita bertanya dulu pada siswa kita, ya apa kamu tahu kesalahan kamu? Itu misalnya, jangan kamu nggak buat PR ya, jangan seperti itu. Kita tanyakan dulu, kamu tahu nggak kamu melakukan kesalahan? Kita tanyakan seperti itu dulu. Otomatis siswa akan menjawab, iya Pak, saya melakukan kesalahan. Apa kesalahan kamu? Saya tidak membuat PR Pak. Jadi otomatis komunikasi kita akan lebih baik. Nah, selanjutnya kita bisa menanyakan, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki permasalahan ini. Nah, kita tanyakan dulu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, misalnya. Nah, seperti yang pada pemantau tadi, misalnya dia akan menyampaikan, saya sebagai konsekuensinya karena tidak membuat PR, saya akan menggunakan jam istirahat saya untuk buat PR, itu misalnya. Nah, itu apabila kita sebagai seorang pemantau. Nah, di sini yang berikutnya materi pembahasannya adalah tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, mengapa disebut keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan? Peraturan kelas saja misalnya. Kenapa? Misalnya saya contohkan di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, pada saat kita mengendarai sepeda motor itu misalnya. Ya, itu merupakan bentuk keyakinan kita. Nah, keyakinan kita, kenapa itu disebut keyakinan? Karena dengan memakai helm kita bisa merasa apa? Ya, tentunya pasti merasa aman sebagai pengendara sepeda motor. Kemanapun kita bertujuan atau berkeliling itu misalnya, dengan kita menggunakan helm, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita akan lebih aman. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, di sini peraturan, ya, serta mencuci tangan setiap saat. Nah, kira-kira apa yang ditimbulkan pada masalah yang kedua ini? Kita akan berpikir kalau kita menjalankan peraturan ini, menggunakan masker atau mencuci tangan setiap hari, kita akan merasa lebih sehat. Ya, nah, tapi seandainya Bapak Ibu atau semuanya tidak menjalankan peraturan ini, yang kedua, otomatis itu akan menjadi konsekuensi kita sendiri. Kalau kita tidak memakai masker di masa pandemi COVID-19 kemarin misalnya, kita kemungkinan bisa kena dampaknya, atau tidak mencuci tangan, mungkin ketika makan karena kita nggak bersih, mungkin berdampak pada kesehatan tubuh kita juga. Nah, itu perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan. Ya, kalau kita tidak memenuhi peraturan tersebut, itu akan ada dampaknya. Ya, tapi kalau pada keyakinan ini kita secara tidak langsung menumbuhkan motivasi intrinsik kita, ya, atau motivasi dalam diri kita. Oh, saya harus menggunakan helm kalau berkunjung ke tempat A, gitu misalnya. Karena saya pengen selamat di sana, saya pengen aman sampai di sana, itu misalnya. Ya, itu mengapa kita ditujukan untuk membuat suatu keyakinan, bukan peraturan lagi. Ya, di kelas kita buat peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya dan bahasanya serta kata-katanya itu sifatnya terkadang negatif. Ya, negatif dalam artian anak-anak tidak boleh terlambat masuk ke sekolah, itu misalnya. Nah, itu ada bahasa tidak. Jadi anak-anak secara tidak langsung itu dipaksa. Nah, itu sifatnya kurang positif atau atau sifatnya negatif. Ya, tapi kalau pada keyakinan kelas itu lebih cenderung ke sifatnya positif bahasanya atau kata-katanya. Nah, di sini saya contohkan. Nah, di sini sebelumnya pada pertemuan di modul-modul 1, ya, saya sudah merancang, ya, atau membentuk bersama siswa saya, ya, terhadap siswa kelas 5 untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu saya melakukan kegiatan diskusi dulu tentang peraturan atau keyakinan yang akan kita buat. Ya, jadi kita harus bedakan dulu mana sebuah peraturan, mana sebuah keyakinan, gitu. Kita petakan sama-sama. Ya, nah, berdiskusi tentang peraturan ini atau tentang keyakinan ini
kita sebagai seorang guru tidak bisa membuat sendiri gitu. Saya harus membuat siswanya harus begini, tidak. Tapi ini harus disepakati antara siswa dan juga gurunya. Makanya siswanya pengen apa gitu. Karena di sini ada kebutuhan dasar siswa yang harus kita penuhi. Gitu. Misalnya siswa pengen ketika membuat tugas itu misalnya kita bisa buat tugasnya sama-sama, atau ketika membuang sampah itu kita tidak menggunakan bahasa negatif. Anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu lagi bahasanya, tapi kita gunakan bahasa buanglah sampah pada tempatnya. Otomatis tidak memojokkan siswa untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, tidak ada lagi bahasa tidak boleh, tidak. Ya, nah seperti itu. Selanjutnya pada foto yang kedua ini, di sini saya merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sebuah peraturan itu disampaikan oleh siswa, nah kita rubah bahasa-bahasa atau kata-kata negatif dari sebuah peraturan itu menjadi bahasa yang lebih positif atau kata yang lebih positif hingga menjadi sebuah keyakinan. Ini sudah saya lakukan terhadap siswa kita, ya, tapi bukan pada siswa kelas 5 saja. Ya, siswa kelas 6 juga sudah saya ajak untuk membuat keyakinan kelas agar siswa tidak merasa canggung lagi untuk melakukan sebuah kesalahan. Ya, dengan kita memberikan solusi pemecahan masalah, siswa tidak akan takut lagi untuk melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat antara saya dengan siswa-siswa saya, kita tempelkan di kelas. Ya, sebagai acuan mereka. Ya, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, itu loh keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati. Jadi otomatis kita akan merasa tertutup hatinya. Oh iya, ternyata saya sudah sepakat bersama Pak Guru, tapi saya malah melakukan pelanggaran pada keyakinan yang sudah saya buat, gitu misalnya. Otomatis pada kegiatan-kegiatan berikutnya atau aktivitas berikutnya, siswa tidak akan berusaha semaksimal mungkin tidak akan melanggar keyakinan yang mereka buat lagi. Ya, tapi kalau kita tidak menempel di kelas itu, mungkin mereka akan lupa. Ya, jadi itu pentingnya kita tempel keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sama siswa, agar siswa tetap ingat dengan apa yang sudah mereka sepakati terhadap gurunya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa membuat keyakinan masing-masing, atau bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, biar satu suara gitu, misalnya kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6, mungkin keyakinan kelasnya bisa disamakan gitu misalnya. Ya, atau kelas rendah, Bapak Ibu guru kelas rendah bisa saling berkolaborasi, keyakinan dalam bentuk apa yang bisa dibuat agar tetap juga satu suara. Ya, agar tidak nantinya menimbulkan kita tidak mengacu pada visi sekolah kita gitu. Nanti takutnya ada yang tidak sesuai dengan visi sekolah yang sudah berjalan di sekolah kita ini. Ya. Nah, ini beberapa contoh atau bentuk keyakinan kelas yang sudah saya buat dan sudah saya tempel ya Bapak Ibu di kelas 5, kelas 6. Nah, salah satunya adalah yang pertama kita bisa sampaikan bahwa disiplin waktu. Nah, di sini disiplin waktu maksudnya luas. Ya, bahasanya lebih luas. Dalam artian disiplin waktu, anak-anak tidak akan datang terlambat. Kalau kita membuat peraturan, bahasanya tidak seperti ini. Anak-anak tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu jadinya bahasanya. Ya, kalau ini dalam bentuk keyakinan, nah, cukup bahasanya singkat, mudah diingat dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi bahasanya disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias dan semangat serta percaya diri. Nah, itu. Yang selanjutnya, saling menjaga kebersihan. Nah, otomatis seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini bahasanya lebih luas. Ya, misalnya ada ruangan kotor, anak-anak tidak boleh mengotori ruangan ini. Tidak seperti itu lagi bahasanya. Ya, kita harus saling menjaga kebersihan. Otomatis baru ada sampah sedikit saja, dengan bahasa yang lebih halus, dengan bahasa yang lebih positif, otomatis
motivasi intrinsik itu akan tumbuh dan pasti tidak akan melakukan mengotori kelas lagi atau mengotori lingkungan sekolah lagi. Nah, yang keempat itu saling menghormati sesama. Nah, ini yang paling menonjol biasanya. Ya, kalau siswa tidak bisa saling memahami satu sama lain, otomatis siswa kita akan sering melakukan pertengkaran, perdebatan atau percekcokan itu. Ya, jadi ini sangat penting kita tumbuhkan atau kita buat pada keyakinan kelas kita agar siswa kita dan bahkan kita juga selaku seorang pendidik harus bisa saling menghormati satu sama lain. Yang selanjutnya saling membantu dan bekerja sama. Ya. Dan yang keenam menghargai guru dan teman yang sedang berada di sekolah kita. Ya, selanjutnya selalu menerapkan 5S. Ya, tahu ya Bapak Ibu 5S? Tahu ya? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini nggak kelihatan ya, karena slide-nya belum dilanjutkan. Selanjutnya itu gemar membaca dan menulis untuk sebagai budaya positif. Ya, nah sebagai bentuk literasi kita misalnya. Ya, kegiatan pagi bisa kita awali dengan kegiatan ini. Ya, gemar membaca, menulis sebagai budaya literasi kita. Selanjutnya, nah bagaimana bentuk keyakinan kelas tersebut? Nah, di sini sifat keyakinan kelas tersebut itu lebih abstrak ya dari peraturan, ya lebih abstrak dan lebih fleksibel bahasanya. Selanjutnya berupa pertanyaan-pertanyaan universal, ya tidak lagi berupa memojokkan siswa tidak, ya tapi lebih ke bahasa yang lebih universal. Yang selanjutnya, yang ketiga itu sesuaikan dengan kondisi kelas dan ataupun sekolah kita. Ya, harus disesuaikan. Jangan semata-mata kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tapi kita tidak bisa diterapkan. Itu akan percuma juga, tidak akan bisa berjalan. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisi sekolah kita, apakah memungkinkan untuk diterapkan gitu. Nah, selanjutnya, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini dibuat dalam bentuk bahasa yang lebih positif, ya, atau kata-kata yang lebih positif. Dan yang kelima, dalam pembuatannya ini harus melibatkan semua warga sekolah, ya, baik guru, siswa, ataupun warga sekolah yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbiasa yang bisa kita lakukan. Ya, selanjutnya validitas tindakan yang salah misalnya. Semua perilaku memiliki alasan. Kita mengetahui bahwa perilaku yang dilakukan pada siswa itu berdasarkan alasan. Ya, jadi kita perlu pertanyakan terkait apa yang dilakukan. Nah, setelah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, kita semua tentunya memiliki keyakinan kelas masing-masing atau keyakinan kelas terhadap guru siswa itu kita sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi tentunya kita harus ketahui dulu tentang keyakinan tersebut. Nah, di sini saya berikan contoh video bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi. Ini merupakan kita menanyakan validitasnya dulu, validitas tindakan yang dilakukan. Kenapa dia melakukan tindakan seperti itu? Itu termasuk kita memaklumi bahwa siswa tersebut melakukan kesalahan. Kita maklumi kesalahan tersebut. Nah, ini kita tanyakan dulu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati.
direkam, saling mengenalnya kan? Itu penting nggak buat kamu? Baik. Kalau menurut itu sih, jadi yang apa yang harus kamu lakukan pada saat proses? Kamu bersedia atau tidak? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sekarang? Ya, tetap sekali tidak harus ya. Tetap semangat ya. Kamu boleh lanjut ya. Nah, itu contoh penerapan segitiga restitusi ketika ada siswa yang mengalami konflik terhadap temannya yang lain, ya karena tugasnya selalu dicontek. Nah, sini saya contohkan kembali salah satu contoh lagi. Nah, ini siswa kita sering terlambat. Ini termasuk validitas tindakan yang salah. Nah, kenapa sih harus bisa terlambat? Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keadaan kelas kita enggak? Menurut kamu, keadaan kelas apa yang sudah kamu? Ya, di sini disiplinnya yang dilanggar. Keadaan kelas yang disiplin. Betul nggak? Memakai waktu itu penting dan akan kita seperti kita orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan dari kita minum dan beberapa kali seperti iya kan? Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara yang sama. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak ada permasalahan lagi? Baik kan? Kamu sudah menentukan sih dan takut dan bekerjasama dengan orang tua agar kamu tidak ada permasalahan lagi. Sekarang kamu bisa kelas melihat. Itu dua contoh ya segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada beberapa siswa saya atau siswa kita. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian ya, profesional, sosial yang baik juga. Nah, di mana guru mampu melakukan refleksi ya pada posisi kontrolnya saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang lebih mandiri, ya, merdeka serta lebih bertanggung jawab. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan pada pagi hari ini. Sekian materi atau diseminasi terkait budaya positif pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan waktunya kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan suatu refleksi terkait apa yang sudah saya tampilkan tadi misalnya. Baik, waktu untuk waktu saya silakan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja aku kelas sekolah SD Negeri Selatan. Setelah tadi menjelaskan apa kegiatan diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketut ini, Bapak waktu kelas sekolah, banyak-banyak terima kasih kepada Pak Ketut karena telah menjalani proses
dan sudah menyelesaikan modul pertama. Pada kesempatan hari ini sudah melaksanakan berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu, di mana salah satunya itu pada budaya positif, yaitu materinya tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita. Untuk mewujudkan ini tentunya sekolah perlu untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, bahkan lingkungan yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Agar anak-anak mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan merdeka, terus bisa mandiri dan bertanggung jawab tentunya kepada dirinya sendiri maupun kepada teman-temannya dan ibu bapak gurunya di sekolah. Untuk mewujudkan salah satu hal ini, maka strategi yang perlu kita ulang di sekolah kita adalah kedisiplinan. Disiplin yang berjalan dan ada di sekolah kita ini perlu kita tinjau ulang dan kita benahi. Sekian dari Bapak. Tadi sekali Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kegiatan diseminasi pada pagi hari ini atau pada hari ini. Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas refleksinya, di mana kegiatan benar adanya ya, bahwa disiplin itu sangat penting untuk dijaga ya pada siswa kita. Jadi pada disiplin tersebut tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan budaya-budaya positif serta berdampak baik juga terhadap capaian yang kita harapkan pada visi sekolah yang sudah kita jalankan di sekolah. Ya, itu baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk menyampaikan mungkin ada pertanyaan atau refleksi lainnya misalnya. Saya serahkan waktunya untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sangat sangat berterima kasih sekali dengan Pak Lut sudah berbagi tentang budaya positif. Nah, di sini sangat ilmunya ini sangat bermanfaat sekali dan ini ilmu yang baru bagi saya selaku guru kelas 2 di Jakarta, di mana budaya positif itu yang sangat menarik bagi saya itu adalah tentang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu, kalau dulu kan ada kata tertib, ada keyakinan. Nah, sekarang diganti atau dimodifikasi istilahnya ya dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini memberikan ini bagi saya, karena dengan keyakinan kelas kita bukan guru yang membuat kata tertib ya. Nah, yang membuat adalah siswa dilibatkan, itu sangat bagus sekali, karena kalau siswa yang ikut membuat keyakinan kelas dan juga tentu didampingi oleh guru, apalagi siswa juga terlibat aktif, saya rasa motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu akan kuat, sehingga kalau dia yang membuat berarti nanti dia pasti akan langsung melaksanakan dengan baik tanpa ada paksaan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada Bu Yasmias ini terhadap refleksinya. Tadi disampaikan bahwa Bu Yas merasa senang ya. Mungkin Bapak Ibu juga tentunya akan merasa senang dengan budaya positif ini. Ya, tentang keyakinan kelas itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pentingnya melibatkan siswa, pentingnya melibatkan guru-guru semua untuk membuat keyakinan kelas, sehingga akan menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik terhadap siswa untuk bisa melakukan keyakinan kelas tersebut secara langsung.
Ya, baik, terima kasih Bu atas refleksinya. Untuk berikutnya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau menyampaikan refleksinya lagi atau mungkin memberikan pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas, misalnya mungkin bisa disampaikan. Oke, pada Bu Putu saya silakan. Terima kasih banyak untuk atas penjelasan materinya yang sangat menarik tadi mengenai disiplin positif. Di sini salah satu yang menarik bagi saya dan mungkin baru saya tahu itu yaitu tentang segitiga restitusi, ya, dimana ini merupakan sebuah cara penyelesaian masalah, ya, singkatnya. Tapi dengan cara kita lebih memahami kondisi siswa. Ya, dimana kalau sebelumnya kalau misalnya siswa menghadapi suatu masalah, tidak jarang kita langsung menjudge atau menyalahkan anak tersebut atas kesalahan yang dia lakukan. Tapi melalui segitiga restitusi ini kita diajari bagaimana mencari tahu masalah yang ditimbulkan oleh siswa, mengetahui apa penyebabnya, dan ternyata kadangkala apa yang kita kira itu berbanding terbalik dengan kejadian aslinya. Ya, semoga penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi ini bisa menjadi salah satu upaya kita sebagai guru nantinya untuk bisa semakin memahami kondisi dari siswa. Oke, baik, terima kasih ada Bu Putu atas refleksinya terkait segitiga restitusi yang sudah disampaikan tadi. Bahwasannya benar sekali, ya, terkadang kita dalam menyelesaikan masalah ketika siswa mengalami kendala atau mengalami permasalahan, kita cenderung ke menjudge atau berpikir yang tidak sesuai. Ya, dengan segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik lagi, tidak memaksa siswa atau tidak menuntut siswa untuk berperilaku baik, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi ini kita bisa meredam lagi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih sekali lagi Bu Putu. Untuk berikutnya mungkin ada lagi yang mau disampaikan, ya, Bu Eka. Terima kasih kepada Pak Tutunggu. Saya menambahkan sedikit karena tadi juga sudah ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau menurut saya terkait materi yang tadi, saya sadar bahwa ternyata suatu penghargaan itu tidak selamanya bersifat positif kepada siswa. Mungkin nanti bagaimana kita di sekolah lebih menekankan bagaimana seharusnya dalam bertindak siswa itu. Jadi nanti akhirnya penghargaan itu tidak selalu kita lakukan kepada siswa berulang-ulang supaya hasilnya nggak berdampak negatif ke siswa yang lain juga. Mungkin menurut saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka atas refleksinya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pemaparan materi tadi, bahwasannya penghargaan itu benar adanya, bahwa tidak selalu sifatnya baik atau positif, ya, karena dari penghargaan tersebut bisa memunculkan motivasi ekstrinsik pada seorang siswa. Ya, jadi dari penghargaan ini bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan, ya, untuk memunculkan atau secara tidak langsung untuk memunculkan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait materi budaya positif ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan lagi terkait refleksinya? Apa sudah pas? Sudah pas. Baik, karena sudah pas dan tidak ada yang dipertanyakan lagi, tidak ada yang menyampaikan refleksi lagi terkait kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas perhatiannya, sehingga pada kegiatan kolaborasi kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mungkin langsung saja saya tutup dengan para bersantri.